Begitu, bukankah dunia besar telah menghilang? Xiao Yan tercengang. Dia berkata dengan keraguan di wajahnya, apa menurutmu dengan kemampuan klan Cimi dalam merebut tubuh? Apakah klan ini akan hilang? Yu Yan bertanya balik. Xiao Yan secara alami memikirkan masalah ini, dan dia masih berpikir terlalu jauh ke depan, tentu saja tidak ada bukti yang meyakinkan, semuanya hanya isapan jempol belaka, jadi lenyapnya dunia besar ini, padahal itu hanya cara keluarga Cimi bersembunyi dari publik. Xiao Yan berkata ragu-ragu, Yu Yan hanya tersenyum manis, adapun apakah ini yang dikatakan Xiao Yan? Dia tidak menjelaskan, namun jawabannya sudah jelas, klan Cimi berbeda dengan dewa aslinya, kekuatan dominan Genshin Impact terlihat di permukaan, klan Cimi bersembunyi di kegelapan, namun dominasi mereka sebenarnya tidak kalah dengan para dewa aslinya. Di depan saya, ada beberapa sosok besar yang menyeret kota dengan susah payah. Itu cukup untuk membuktikan klan Cimi cukup kuat, untuk memperbudak dewa aslinya, bahkan pemusnahan klan Changman dan kehancuran klan dewa asli mungkin ada hubungannya dengan klan Cimi, dua klan begitu kuat, mungkin mereka tidak pernah memikirkannya, kekuatan keduanya akan terkandung dalam satu tubuh sungguh menakjubkan, Yu Yan menyilangkan tangan dan menyilangkan dadanya. Lembut seperti awan sangat percaya diri, dengan tubuhku tidak perlu dukungan apapun, masih bisa terlihat besar dan tinggi dia memandang Xiao Yan bagaimanapun, saya telah menguasai pembuluh darah naga Xiao Yan. Jadi saat dia melihat Xiao Yan, seolah-olah Xiao Yan tidak pernah mengenakan pakaian apapun sama sekali. Tatapan itu melihat ke atas dan ke bawah dengan tidak hati-hati, kekuatan keduanya disebutkan oleh Yu Yan secara alami, ini juga mengacu pada tubuh dewa asli Xiao Yan, dan kekuatan Cimi untuk merebut tubuh tersebut. Jika kamu memahami Tuan Jahat, harus tahu untuk Tuan Jahat ini bukan apa-apa, Xiao Yan sekarang harus membuktikan dirinya sebagai orang yang lebih kuat di mata Yu Yan. Karena dia kini berperan sebagai Jiu, pria kuat yang hampir sekuat mereka, itu hanya tiruan, sekarang untuk membuat kebohongan menjadi kenyataan Anda harus membiarkan diri Anda mempercayai kebohongan, juga meskipun Evil Lord memiliki banyak klon namun nyatanya, kekuatannya tidak pernah bergantung pada klon tersebut. Yu Yan mengangkat bahunya dan berkata, kebanyakan klon tidak berguna, alasan mengapa ada banyak klon, itu adalah menemukan harapan dalam keputusasaan, seseorang mencari keberuntungan lebih baik pergi mencari 100 orang, jika 100 orang tidak cukup, maka 1000 orang gurumu memang orang gila, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Sedikit yang diketahui tentang Raja Jahat, Xiao Yan saya belum pernah mendengarnya faktanya, secara kebetulan Xiao Yan melepaskan klon leluhurnya, itu persis sama dengan apa yang dilakukan Raja Jahat, ketika klon tidak banyak membantu tubuh utama itu hanya akan memakan lebih banyak ruang jiwa, setelah rilis tersebut biarkan klon ini berkembang, tidak peduli apakah itu hidup atau mati. Jika berhasil Anda akan menjadi kuat ketika Anda kembali. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit sepertinya ini ide yang bagus, tingkat keberhasilannya mungkin tidak tinggi, tapi setidaknya ada peluang untuk membina orang yang kuat, kamu bilang dia tidak pernah bergantung pada klon, bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik? Xiao Yan mau tidak mau bertanya karena dia benar-benar tidak tahu, bukankah dia gurumu? Apakah kamu tidak tahu? Yu Yan, mata yang indah dan aneh-ai menatap Xiao Yan, guru itu meninggal relatif dini. Saya belum pernah melakukan hubungan seks mendalam sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi itu normal. Xiao Yan terbatuk 2 kali dan berkata sepertinya ada sesuatu dalam kata-katanya, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, tentang saat ketika nama Raja Jahat menggerakkan dunia kuno keabadian dan iblis. Yu Yan menghadapi masalah, Xiao Yan tampaknya cukup sabar, dibandingkan dengan ketidakpedulian Xiao Yan, meskipun aku tidak bisa memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan,
tidaklah buruk untuk melakukan percakapan seperti itu. Setelah dewa jahat datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, dia mengambil tidak kurang dari 100 klon dalam satu tarikan napas di antaranya, hampir diambil dari klan Cimi. Hal ini pula yang membuat klan Cimi takut dan membenci Raja Jahat. Sejak sebelum Xie Zun datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, klan Cimi tidak pernah mengalami kehilangan darah sebanyak itu. Tapi saya tidak tahu kenapa mereka tidak bisa menangkap Raja Jahat, apapun yang terjadi. Itu juga tidak bisa dihapus, dan pada akhirnya membuat marah Raja Jahat. Ini menyebabkan bencana berdarah bagi klan Cimi. Dia menyebarkan ratusan klonnya, di berbagai dunia bintang di dunia kuno keabadian dan iblis. Berdiri diam dan tunggu selama 1000 tahun, sampai formasi akan segera selesai. Tuan Jahat menggunakan ratusan klon. Sebagai korban memasuki dunia besar, dia pada waktu itu tidak pernah berdiri di puncak dunia, walaupun demikian masih bergegas ke alam besar. Lebih dari 10.000 orang musnah dan hal yang luar biasa adalah pada akhirnya, dia bisa melarikan diri dengan sepenuh hati. Sesudah ini Raja Jahat tidak lagi tersembunyi. Klan Cimi berani datang ke rumah kami. Berapa banyak yang datang, dia akan membunuh sebanyak yang dia mau. Omong-omong saat itulah aku jatuh cinta padanya. Wajah cantik Yuyan memerah. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Orang seperti apa yang akan jatuh cinta pada orang gila yang suka membunuh? Kecuali dia, juga orang gila. Jadi Raja Jahat telah meninggalkan banyak klon di dunia kuno makhluk abadi dan iblis. Xiao Yan bertanya. Yuyan segera menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Tampaknya bingung dengan pertanyaan yang diajukan Xiao Yan. Bukankah seharusnya kamu bertanya? Apakah Dewa Jahat meninggalkan banyak musuh di dunia kuno yang abadi dan iblis? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dengan karakter Xie Zun yang membunuh semua orang, hal ini pasti akan meninggalkan banyak bahaya yang tersembunyi. Berbeda dari yang mulia, Tuan Jahat itu agresif tentu saja. Ada banyak musuh, berapa? Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Tidak sedang terburu-buru. Setelah Anda meninggalkan gerbang kuno itu sudah jelas, tanda dari Raja Jahat terlihat di Istana Zidian. Ini bukanlah langkah yang bijaksana, kata Yuyan sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Saya kira saya direncanakan oleh kehendak makhluk abadi dan iblis. Tak heran jika kehendak makhluk abadi dan iblis rela memberinya 3 jalur keberuntungan. Tujuannya tidak sederhana. Ia ingin menempatkan Xiao Yan dalam dilema. Kehendak makhluk abadi dan iblis adalah menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan membantu. Dan perhitungan lainnya itu datang dari wanita dengan senyum cerah di sampingnya. Ini adalah rencana untuk mengulangi trik yang sama. Jika Xiao Yan terjebak lalu dia bisa memanfaatkan bahaya orang lain. Meski yang dia inginkan bukanlah nyawa Xiao Yan, namun tidak jauh berbeda dengan takdir. Tidak masalah. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak musuh? Paling buruk, aku akan datang saja. Saat ini, Xiao Yan tidak bisa menyerah lagi. Anda harus meluruskan punggung Anda karena Anda ingin memasang yang besar, maka Anda harus terus berpura-pura. Tidak masalah, aku masih berhutang budi padamu. Jika kamu mau, aku masih bisa melindungimu di dunia kuno keabadian dan iblis. Yuyan mengangkat matanya yang indah. Melihat mata Xiao Yan, dia mengeluarkan air liur. Jika Anda bersedia dengan 4 kata ini, motifnya bahkan lebih tersembunyi. Aku telah memotong akar cinta jauh sebelum ini tidak bisa didekati oleh wanita. Setelah itu, dia tidak banyak bicara. Langsung menuju kota di belakang raksasa itu. Tidak sedang terburu-buru juga penting. Hal-hal baik datang dalam banyak cara. Harus meluangkan waktu Anda. Yuyan tertawa dengan suara seperti lonceng perak. Saat tawa ini jatuh ke telinga Xiao Yan, saya hanya merasakan angin suram ini memberi orang perasaan menyeramkan. Bersambung.